Selamat malam semuanya ya, Sukinoto Salam Metta. Hari ini Bante akan memberikan Dhamma Talk. Ya, hari ini hari Uposatha. Jadi hari ini hari Senin ya, Senin tanggal 8 ya. Hari ini Senin tanggal 8 di Megamendung dalam ya, retret 12 hari dari Kammatthana Samutapaka Nikaya. Mari sebelum memulai Dhamma Talk ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bante akan memulai dengan syair Dhammapada yang Bante jelaskan di awal retreat ya, syair 21, 22 dan 23. Apamado amatang padang, pamado macuno padang, apamata namiyanti, ye pamata yata mata. Yang artinya di sini penuh perhatian adalah jalan menuju tanpa kematian atau nibbana. Ketidakwaspadaan atau tidak penuh perhatian adalah jalan menuju kematian. Mereka yang penuh perhatian tidak akan mati. Mereka yang tidak waspada atau tidak penuh perhatian seolah-olah sudah mati. Ewang wisesato nyatwa apamadamhi pandita apamade pamodanti ariyanang gocare rata. Dengan memahami sepenuhnya hal ini, orang bijak yang penuh perhatian bergembira karena penuh perhatian dan menemukan kegembiraan di kebiasaan para mulia atau Arya. Te jayino satatika nicang dalha parakama pusanti diranipanang yoga kemang anuttaram. Orang bijaksana yang terus-menerus memupuk latihan meditasi, samatha vipassana, ketenangan dan pandangan terang, selalu penuh perhatian dan berusaha dengan gigih merealisasikan nibbana, nibbana yang bebas dari ikatan atau yoga, nibbana yang tak tertandingi. Ya, sadu, sadu, sadu. Syair ini indah sekali. Ya, syair ini ya berhubungan dengan Anda semua di sini. Satu kata yang sering diulang di syair ini adalah pamada. Apamada, apamada, gini kan. Bante-bante juga sering mengucapkan kata ini ketika Anda ambil sila gitu. Apamadena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Nah, di sini terjemahannya ya penuh kesadaran. Ada yang menerjemahkannya juga ketekunan gitu ya. Nah, tapi mengacu dalam pamada. Pamada itu sendiri di sila kelima Sura Meraya Maja Pamadatana. Ya, artinya yang melemahkan kesadaran.
Pamada itu sendiri melemahkan kesadaran, tidak berkesadaran. Tapi apamada berarti dia yang berkesadaran, dia yang sadar. Sadar apa? Sadar yang bagaimana? Nah, ini yang juga harus diterjemahkan dengan baik. Ya, nggak cuma sadar eling saja, sadar artinya Anda nggak bengong, itu juga bisa sadar, atau Anda sadar nggak pingsan, itu juga sadar secara ini. Tapi sadar yang seperti apa? Kalau lebih lanjut lagi, sadar di sini, sadar yang muatannya yoniso manasikara. Sadar yang muatannya yoniso manasikara. Sadar mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik. Itu sadar. Berkesadaran ke sana. Nanti hubungannya ke sana. Jadi kata kunci di sini apamada ini, heedfulness atau penuh perhatian atau penuh kesadaran, sangat dipuji, ya, sangat dipuji. Nah, ini ada latar belakangnya, ada background story-nya tentang apamadaya atau tentang syair ini. Nanti Bante akan ceritakan, ya. Tapi sebelumnya Bante akan ambil di salah satu sutta berikutnya, yaitu sutta Apamada Sutta. Kenapa juga pamada ini penting? Di sini di dalam sutta ini, sutta Apamada Sutta Samyutta Nikaya, kewaspadaan. Jadi dikatakan Raja Pasenadi saat itu bertanya kepada Buddha, adakah yang mulia satu hal yang mengamankan kedua jenis kebaikan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang? Ya, apa yang mengamankan, apa yang utama yang akhirnya bisa kebaikan Anda yang sekarang dan di masa yang akan datang itu aman? Dikatakan ada, Baginda, Buddha katakan, yang mengamankan kedua jenis kebaikan dalam kehidupan sekarang dan kebaikan dalam kehidupan yang akan datang. Apa yang satu itu yang mulia? Katamu Panabante ekodamu di sini. Ekodamu. Satu dhamma atau satu hal. Ya, jadi di sini dikatakan dhammo ini diterjemahkan bukan ajaran Buddha, tapi satu hal secara ininya, ya. Banyak sekali tergantung konteksnya, ya. Kita melihat ada satu hal, one things. Apa itu? Apamado ko Maharaja ekodamu. Dikatakan di sini kewaspadaan Baginda atau penuh perhatian Baginda, satu hal itu bagaikan, dikatakan di sini, bagaikan jejak kaki dari semua makhluk yang berjalan dapat masuk dalam jejak kaki gajah. Dan jejak kaki gajah dikatakan sebagai yang terbesar dalam hal ukuran. Demikian pula kewaspadaan atau penuh kesadaran adalah satu hal yang mengamankan kedua jenis kebaikan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Ya, Anda bisa bayangkan kaki gajah itu kaki yang paling terbesar di dunia, mau dibilang di antara semua hewan lah. Ya, dan semua kaki-kaki binatangnya akan bisa masuk. Nah, itu. Jadi kewaspadaan atau apamada itu kunci. Ya, kunci. Kalau misalnya bisa saja seorang sadar tapi sadarnya melakukan hal yang salah, bisa juga, ya kan? Sadar melakukan hal yang tidak benar, sadar punya pandangan salah, bisa saja di sini. Makanya kalau sadar, tentang sadar itu sendiri ya definisinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu
Lanjut lagi, Buddha menjelaskan di sutta ini, bagi ia yang menginginkan umur panjang dan kesehatan, kecantikan, kelahiran surga dan kelahiran mulia, atau berbagai kegembiraan luhur mengikutinya secara berturut-turut, maka para bijaksana memuji kewaspadaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Orang bijaksana yang tekun mengamankan kedua jenis kebaikan. Nah, Ayung arugyang wanang sagang ucakulinatang ratio patayantena ulara aparapara. Ya, dikatakan apa madang pasang santi. Nah, di sini Mas keluar lagi kata apa madang pasang santi punya kiriyasu pandita. Apa mato bu ante adigan hati pandito. Nah, jadi kewaspadaan atau penuh kesadaran, kata kuncinya itu dipuji oleh para bijaksana, dalam melakukan perbuatan berjasa. Nah, orang bijaksana yang tekun akan mengamankan kedua jenis kebaikan. Kebaikan yang terlihat dalam kehidupan ini dan kehidupan dalam kehidupan mendatang. Yang teguh dengan mencapai apa yang baik disebut orang yang bijaksana. Kira-kira seperti itu. Ya, ditedame cayo atau yocato sampara yiko ata bisa mayadiro panditoti pawucati. Ya. Yang tekun, yang teguh dengan mencapai apa yang baik disebut orang bijaksana. Kayaknya di sini sekali lagi akan relatif atau berhubungan, relate dengan Anda. Ya, apa madena sampadeta. Anda sedang tekun, Anda sedang penuh kesadaran, Anda sedang berjuang, ya, dengan penuh kesadaran untuk melakukan kebaikan. Ya, makanya ini bantai angkat. Ya, Anda sedang berjuang, tapi kesadaran yang seperti apa? Sekali lagi, apa mada yang bagaimana? Apa mada yang seperti apa yang bisa mengamankan kedua jenis kebaikan itu sendiri sekarang atau di masa yang akan datang? Nah, sekali lagi ini kalimat yang terakhirnya, yang teguh dengan mencapai apa yang baik disebut orang bijaksana. Terus mereka yang dengan teguh mencapai apa yang memang harus dicapai, apa yang baik disebut orang bijaksana. Jadi seorang yang penuh kesadaran, yang teguh terus melakukan kebaikan-kebaikan itu disebut orang bijaksana. Ya. Nah, di sutta ini Buddha hanya menjelaskan kuncinya saja apa mada itu sendiri, dia mengamankan. Nah, di sutta berikutnya Buddha menjelaskan lebih rinci apa yang dibilang apa mada itu sendiri, apa yang dibilang penuh kewaspadaan atau penuh kesadaran itu sendiri. Oke. Ada di dalam Pamada Vihari Sutta. Nah, ini cara belajar Dhamma. Kalau satu sutta kita akan bingung, ya, untuk mengartikan. Kita harus bisa sambungan-sambungan. Kita cari puzzle-nya sekarang. Ketika Anda melihat sutta ini, Anda akan mengerti, oh, apa yang dibilang apa mada, apa yang maksudkan Buddha apa mada. Disiarkan di sini. Di sutta yang lain di sini, Pamada Vihari Sutta, Samyutta Nikaya, sutta 35 yang sutta nomor 97, katakan Pamada Viharinca wo bikawe desesami apamada viharinca tang sunata. Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian mengenai seorang yang berdiam dengan lengah atau tidak waspada, dan mengenai seorang yang berdiam dengan tekun atau waspada. Dengarkanlah.
Dan bagaimana para biku seorang berdiam dengan lengah atau tidak waspada? Ya, dikatakan di sini cakundriyang asang utasa bikawe wiharato citang biasin cati caku winyenesu rupesu dan sebagainya. Jadi jika seseorang berdiam tanpa pengendalian atas indera mata, maka pikiran terkotori di antara bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata. Jika pikiran terkotori, maka tidak ada kegembiraan. Ketika tidak ada kegembiraan, maka tidak ada sukacita. Ketika tidak ada sukacita, maka tidak ada ketenangan. Ketika tidak ada ketenangan, maka ia berdiam di dalam penderitaan. Pikiran dari seorang yang menderita tidak akan terkonsentrasi. Ketika pikiran tidak terkonsentrasi, maka fenomena tidak terwujud. Karena fenomena tidak terwujud, maka ia dianggap sebagai seorang yang berdiam dengan lengah. Ini Buddha katakan indriya sangwara. Indriya sangwara sila. Ya. Ketika ini dikatakan di bait ini cakundriyang, indera mata. Indera mata melihat objek yang mungkin Anda tidak suka, lalu Anda bereaksi. Anda bereaksi, akhirnya seperti itu. Tidak ada pengendalian atas indera mata, maka pikiran terkotori. Dilihat dengan mata, terkotori. Sehingga karena pikiran Anda terkotori, Anda bergejolak. Karena bergejolak, dikatakan sini tidak ada kegembiraan. Tidak ada kegembiraan, maka tidak ada sukacita. Nah, di sini dikatakan tasa biasita citasa pamojang nahoti. Pamojang, tidak ada kegembiraan. Pamoje asati piti nahoti. Ya, karena nggak ada kegembiraan, maka tidak ada sukacita, tidak ada pitinya. Karena tidak ada piti, maka tidak ada ketenangan. Karena tidak ada ketenangan, maka dia akan berdiam di dalam penderitaan. Maka karena karena dia menderita, maka tidak akan terkonsentrasi. Makanya ini juga pentingnya kenapa salah satunya noble silent. Sebenarnya bukan cuma mulutnya aja yang diem, tapi semua indranya juga kalau bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, jangan mulutnya diem tapi matanya larak. Ini orang kenapa gitu. Kok begitu, katanya meditasi ya. Pikirannya bermain karena ngelihat. Ini orang gangguin aja gitu. Nah, itu terus saja. Jadi bermain, ngedengar suara juga. Nah, ini cakundriyang dari mata. Oke, lalu juga dari ini akan berlanjut. Buddha menjelaskan jadi 6 landasan indera. Jiwindriya di sini ya telinga, hidung, lidah, badan atau indera pikiran yang tidak terjaga, unrestrained. Ya, misalnya makanan yang gak cocok, aduh ini gimana mau makan misalnya, atau adalah kesenggol atau apa gitu, nggak suka misalnya, atau ada yang buka pintu cedak ceduk, dengar suara kan, ya. Ini kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak terjaga, maka pikiran akan terkotori. Sekali lagi, bahkan pikiran itu sendiri yang berpikir. Nah, di sini kan ketika dengan telinga, hidung, misalnya kan lidah, tubuh, dan indera pikiran sendiri tidak terjaga,
Penting sekali, makanya dalam meditasi apalagi ada latihan untuk menjaga itu semua. Tidak terkontaminasi. Jadi bukan hanya mulut atau gerakan tubuh, hanya ini, semua indera diistirahatkan kalau bisa. Ya, itu. Nah, jika seseorang berdiam tanpa pengendalian diri terhadap indera telinga, maka pikiran akan terkotori di antara suara-suara yang dikenali oleh telinga. Ketika seorang berdiam tanpa pengendalian diri terhadap indera hidung, indera lidah, dan jasmani, dan juga sesuai dengan inderanya, maka itu akan terkotori juga. Jika seseorang berdiam tanpa pengendalian dia terhadap indera pikiran, maka indera pikiran juga terkotori di antara fenomena-fenomena pikiran yang dikenali oleh pikiran. Karena fenomena tidak terwujud, sekali lagi, ini berantai, ya balik lagi, ujung-ujungnya ini akan mempengaruhi ketenangan Anda. Ya kan, karena Anda nggak tenang, Anda nggak bisa konsentrasi. Nah, bergejolak. Ketika Anda tidak bisa terkonsentrasi, maka dikatakan di sini, maka fenomena tidak terwujud. Ya, banyak fenomena, ya kan? Ya, nimitta mungkin nggak keluar karena nggak ada konsentrasi atau konsentrasinya kurang maksimal. Terus juga sehingga ya karena fenomena tidak terwujud, maka dia dianggap seorang yang berdiam dengan ini runtutannya. Ya. Sekali lagi ini yang dibilang indriya sangwara sila. Jadi bukan cuma hanya atas sila saja, tapi pengendalian terhadap indera juga bisa Anda lakukan. Seperti yang di tempat makan yang Bante ajarkan itu, seperti sarankan. Itu pun salah satu cara kita untuk melatih indera lidah kita, ya, untuk menahan godaan atau istilahnya hasrat untuk mengambil banyak sesuai keinginan kita, ya. Jangan jadi dikendalikan dengan sabar, berurutan, gitu. Nah, itu cara kita melatih pengendalian diri. Oke. Dikatakan di sini, demikianlah seorang yang berdiam dengan lengah atau tidak waspada, atau dikatakan di sini pamadawi hari hoti, ya, apamadena sampadeta, pamada di sini, pamadawi hari hoti, seorang yang lengah atau tidak waspada. Lalu bagaimana seorang yang berdiam dengan waspada? Ya, kebalikannya. Kebalikannya, ketika seorang yang berdiam dengan pengendalian diri terhadap indera mata, maka jika seseorang berdiam dengan pengendalian diri atas indera mata, maka pikiran tidak terkotori di antara bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata. Jika pikiran tidak terkotori, maka kegembiraan timbul. Jika ia gembira, maka sukacita timbul. Jika pikiran digirangkan oleh sukacita, maka jasmani menjadi tenang. Seorang yang tenang dalam jasmani mengalami kebahagiaan. Pikiran dari seorang yang bahagia menjadi terkonsentrasi. Ketika pikiran terkonsentrasi, maka fenomena terwujud. Karena fenomena terwujud, maka ia dianggap sebagai seorang yang berdiam dengan tekun. Ya. Nah, ini akan berlaku dengan indera-indera yang lain. Indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, indera jasmani, tubuh, dan juga indera pikiran. Indera pikiran, Anda sedang melatihnya ke objek meditasi. Ya, setidaknya sudah ada kaitannya. Anda sudah coba untuk mengendalikan indera pikiran Anda hanya ke objek meditasi Anda saja. Dan indera yang lain pun bisa diminimalkan.
Ya, Bante katakan bahwa kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun, Anda coba untuk hanya mengamati objek meditasi Anda. Nah, ini untuk meminimalkan kontak seminimal mungkin kalau memang tidak perlu, ya. Terus, nah dengan begitu ini akan melatih Anda untuk menenangkan gejolak batin Anda, karena balik lagi kita bergejolak, kita istilahnya kesadaran kita ada dari 6 landasan indera. Kesadaran kita muncul, artinya pikiran kita juga bisa bergejolak dari 6 landasan indera itu sendiri. Ini kita harus latih, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita harus membiasakan diri untuk meminimalkan ini semua, gitu. Makanya kalau semua terkendali, maka ini akan mengarah ke satu hal, yaitu ketenangan batin Anda. Batin Anda nggak akan bergejolak. Ketika Anda tenang, maka dikatakan seseorang akan mengalami kebahagiaan. Pikiran yang bahagia akan mudah untuk terkonsentrasi. Ketika pikiran terkonsentrasi, maka fenomena terwujud. Karena fenomena terwujud, maka ia dianggap sebagai seorang yang berdiam dengan tekun. Ini arti dari apamada. Ya, apamada. Jadi sadar terhadap hal yang baik. Sadar bagaimana kita tidak menimbulkan gejolak. Ya, kenapa makanya handphone disita, itu salah satunya. Kalau Anda meditasi tapi pegang handphone, waduh, ini semuanya aktif gitu kan. Nggak ngomong, semuanya ya mau dibilang makan dibatasi. Itu sebenarnya cara-cara untuk mendisiplinkan, ya, cara-cara untuk mendisiplinkan Anda sesuai schedule, ya kan. Di rumah Anda suka-suka mau dibilang di sini harus ikut jadwal gitu kan. Nah, itu bagian mendisiplinkan Anda secara tubuh ini, secara ini. Nah, bagian pengendalian diri, pengendalian indera yang dibilang apamada. Jadi indera sangwarasila juga perlu Anda latih selama meditasi di sini. Makanya ini akan relate, akan berhubungan dengan Anda. Ya, jadi juga bukan cuma hanya ya ngamatin napas, tapi semua kalau bisa diminimalkan, diminimize semua kontak secara ini. Nah, dikatakan jika seorang berdiam dengan pengendalian diri atas indera telinga, maka pikiran tidak terkotori di antara suara-suara yang dikenali oleh telinga atau hidung, lidah, jasmani. Jika seorang berdiam dengan pengendalian atas indera pikiran, maka pikiran tidak terkotori di antara fenomena-fenomena pikiran yang dikenali oleh pikiran. Karena fenomena terwujud, maka ia dianggap sebagai orang yang berdiam dengan tekun. Demikianlah para biku, seorang yang berdiam dengan tekun atau waspada. Ewangko bikawe apamada wihari hoti ti. Ya. Nah, sambungan yang tadi Bante katakan di awal, bahwa apamada ini akan berhubungan dengan yoniso manasikara. Ya, yoniso manasikara itu adalah perhatian yang bijaksana, yang mana merenung dengan bijaksana, yang membuat kebijaksanaan itu muncul di pikiran. Ini ada relate-nya, ada hubungannya. Jadi tujuan Anda untuk penuh kesadaran supaya hanya kusala saja yang masuk, ya, supaya Anda semakin paham, semakin bijaksana. Artinya Anda hanya hubungannya sama objek meditasi Anda saja. Oh, yang bukan objek meditasi itu saya anggap bukan objek meditasi, atau itu hanya fenomena saja. Pokoknya saya hanya mengamati objek meditasi saya saja. Karena itu memang yang harus Anda lakukan di sini, bukan yang lain. Kalau memang tidak ada kebutuhan, bisa dikatakan. Nah, Anda ngerti bahwa di sini Anda meditasi, jaga sila juga Anda perlu perhatikan. Ya kan, Anda ngerti, oh iya, saya lagi jaga sila. Saya juga sedang ikut aturan. Saya juga sedang latihan meditasi. Nah,
Kondisi-kondisi ini perlu dipertimbangkan. Ini bentuk yoniso manasikara Anda. Mengerti apa yang harus Anda lakukan. Itu yoniso manasikara. Ya kan? Lalu hubungannya dengan apamada, ya, penuh kesadaran terhadap hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ketika meditasi, ya hanya objek meditasi Anda saja yang Anda amati. Ya, ketika di luar objek meditasi, ya usahakan Anda berusaha untuk meminimalkan kesadaran Anda supaya Anda nggak bergejolak. Sekali lagi, ya Anda nggak bergejolak. Ya mungkin saja melihat sesuatu Anda menilai, mendengar sesuatu Anda menilai, ya kan, menebak gerakan tertentu Anda menilai. Nah, ya kan, ketika Anda lagi dalam kondisi meditasi, Anda harus cut semuanya. Ini bukan objek meditasi saya, ini bukan urusan saya. Itu bagian dari yoniso manasikara yang akan membuat kebijaksanaan muncul di pikiran. Yoniso manasikara. Yoniso itu yang artinya memunculkan yang bijaksana atau perhatian yang bijaksana. Manasikara itu yang ada di pikiran. Oke. Jadi Anda harus secepat mungkin untuk ini bukan objek meditasi saya, ini bukan urusan saya. Atau kalaupun bisa ada sesuatu yang gimana, ya kata kunci lagi jurus pamungkas, sabar. Kanti paramang tapotitika. Udah munculin itu dalam pikiran Anda, sabar. Ya. Terus gitu. Nah, itu bagian dari yoniso manasikara Anda juga. Sehingga untuk apa? Untuk meredam gejolak Anda. Dengan begitu oke, sabar. Ya. Nah, ini ada hubungannya. Makanya ini Bante mau angkat untuk malam ini supaya Anda juga bisa lebih paham apa yang harus Anda lakukan. Jadi pamada dan apamada, terjemahannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, pamada itu atau apamada itu bukan sadar yang ya saya nggak tidur makanya saya sadar, bukan itu juga. Atau saya sadar tapi karena saya nggak bengong, bisa juga. Nah, itu bukan seperti itu, tapi sadar bagaimana Anda menjaga indera Anda hanya ke objek meditasi Anda saja. Sadar juga bagaimana supaya Anda tetap, mau dikatakan secara garis besarnya, positive thinking. Mengendalikan positive thinking Anda, memunculkan terus positive thinking Anda yang akan mendukung latihan Anda. Sekali lagi. Ya, ini harus Anda terus bangun selama latihan di sini. Ya, Anda punya potensi itu, Anda punya kesempatan itu. Di luaran belum tentu Anda punya kesempatan ini. Nah, di ini semuanya sudah dikondisikan. Anda hanya tinggal menjalankan tugas Anda saja. Urusan yang lain biar panitia yang atur. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira Anda hanya jalanin saja apa yang perlu Anda jalankan. Ya, ini tentang apamada. Ya. Jelas ya di sini ya, cukup jelas ya. Oke. Nah, jadi latar belakang dari Dhammapada ini juga menarik. Dikatakan di sini, penuh perhatian adalah jalan menuju tanpa kematian. Apamado amata padang. Jadi di syair Dhammapada ini ini bercerita saat Buddha tinggal di Gosita Monastery atau Wihara Gosita. Ya. Nah, di sana ada yang namanya putri Permaisuri Samawati dengan pengikutnya, dan dia punya pembantu lah namanya Kujutara, yang wanita bungkuk gitu. Nah,
Dia sangat respect sekali dengan Buddha dan ingin sekali mendengar ceramahnya Buddha. Nah, Kujutara ini selalu disuruh untuk membeli bunga, punya tanggung jawab untuk memberi bunga keluar. Ratu Samawati ini nggak punya kesempatan karena dilarang mungkin ya sama Raja Udena ya saat itu. Jadi Kujutara ini setelah dia beli bunga, dia punya kesempatan untuk mendengar ceramahnya Buddha. Tapi Kujutara punya kebiasaan, dia tukang catut, ya, mau dibilang jadi calo lah, mau dibilang. Jadi kasih 4 keping, dibilangnya itu, tapi dia cuma belanjanya 2 keping aja, gitu, bunganya. Jadi dia 2 kepingnya disimpan uangnya. Terus kira begitu mendengar ceramah Buddha, dia jadi menyesal. Wah, berarti selama ini saya salah nih, saya nggak jujur, dikatakan seperti itu. Lalu akhirnya dia beliin semua bunga, semua uang yang dia catut itu, dia beliin semua bunga. Dan Ratu Samawati bingung, biasanya nggak sebanyak ini bunganya, kok kali ini banyak sekali. Akhirnya dia ceritain bahwa saya begini, oh, semakin takjub dengan Buddha, semakin kagum dengan Buddha, ya, semakin kagum. Dan akhirnya Kujutara disuruh untuk terus, ya, Anda keluar nanti setelah dapat dhamma dari Buddha, ceritakan ke kami, ya. Jadi Kujutara dianggap seperti ibu mereka. Ya, jadi mereka belajar dhamma itu dari Kujutara itu sendiri. Dan pada akhirnya ya Kujutara dia juga mencapai tingkatan kesucian juga, ya, di situ. Nah, di sini Raja Udena punya namanya Selir, ya. Selir ini anak dari Brahmana Magandia, ya, namanya Magandia selirnya nih. Dan ini dulu sebelum jadi selir, dia pernah mau diberikan ayahnya kepada Buddha, karena saat itu ayahnya ngerti penampilan seorang yang luar biasa itu dari tanda-tandanya Buddha. Dia dilihat dari telapak kakinya Buddha. Begitu dia lihat telapak kaki Buddha, dia kenali bahwa ini bukan telapak kaki orang biasa, gitu. Dari situ dia kasih tahu istrinya dan mengajak anaknya, saya harus kasih sesuatu ke orang ini. Nah, dia mau jodohin Magandia ini ke Buddha. Nah, Buddha katakan, saya sudah mengalahkan Mara, juga saya sudah coba untuk digoda oleh putrinya Mara dengan berbagai cara, ya, yang mana putri Mara itu sangat cantik. Nah, saya juga tidak tertarik, kata Buddha, ya, apalagi Anda, dikatakan seperti itu. Saya nggak ada keinginan untuk menikmati kesenangan indera setelah ini. Bagaimana? Ini semua seperti kotoran, kata Buddha. Dan kesenangan indera, wanita cantik ataupun apapun yang Buddha katakan, dikatakan di sini, saya bahkan tidak suka, bahkan nyentuh dengan kaki saya pun saya nggak mau. Nah, Buddha langsung to the point, ya, hasilnya diserahkan. Yang cantik sekalipun, ya mau dibilang Magandia itu kalah cantik daripada putrinya Mara. Putrinya Mara aja Buddha nggak mau sentuh, bahkan dengan telapak kakinya, dikatakan seperti itu. Nah, di sini Buddha mengatakan itu dengan ada tujuan sebenarnya. Jadi orang tua dari Magandia ini ketika ya dengan karena paraminya dia tercerahkan menjadi anagami, ya, karena statementnya Buddha itu sendiri. Tapi Magandia jadi sakit hati sama Buddha.
dia merasa cantik sebagai wanita. Akhirnya dia merasa gengsi. Wah, harga diri saya diinjak-injak, bisa dikatakan. Dia marah. Dia kesal sama Buddha. Nah, dia kesal sama orang yang gak tepat. Ya, akhirnya dia dendam sama Buddha. Suatu saat dia mau balas. Nah, lalu setelah orang tuanya jadi mencapai tingkat kesucian, ya, justru si Magandia ini dititipkan ke pamannya, makin sakit hati dia. Udah direndahkan oleh Buddha dalam kondisi itu, lalu nggak diurusin sama orang tuanya, malah orang tuanya mau jadi petapa, gitu. Dititipin ke pamannya, makin sakit hati. Nah, akhirnya dia semakin bertekad ya, untuk balas dendam. Nah, akhirnya dia punya kesempatan, ya, pamannya suatu hari memberikan Magandia karena memang kecantikannya kepada Raja Udena, dan dia menjadi salah satu serir, ya, dari Raja Udena yang memang punya pengaruh, dan dia pintar mengamati situasi, dan dia pun ya saingan lah dengan Ratu Samawati untuk mencari perhatian dari Raja Udena ini sendiri. Nah, dan juga dia ngerti bahwa Ratu Samawati ini sangat respect dengan Buddha, gitu ya. Jadi kesempatan nih, sekali lempar bisa 2 burung, masih bilang, ya kan, bisa kena, gitu. Dia akan coba untuk membalas dendam 2 pihak ini, Buddha dan Ratu Samawati. Ya, lalu dicoba untuk melakukan berbagai hal untuk mempengaruhi raja. Ya, minimal dia coba untuk pertama dia coba untuk ngerjain Buddha, ya. Tapi Buddha sendiri tidak bisa disakiti, ya. Dan dia akhirnya tahu bahwa Buddha nggak bisa disakiti atau bagaimana, dia nggak berhasil balas dendam ke Buddha. Dia mengarah ke Samawati. Akhirnya dia merencanakan sesuatu yang bikin yang mana dia berusaha mempengaruhi Raja Udena untuk membenci. Ya, satu hari dia coba memasukkan ular dalam kecapi lah, ya, sekitar kayak ya kecapi zaman itu, ular lalu dibungkus sama bunga, ya, itu sudah disimpan di kamarnya Samawati. Lalu Raja Udena datang ke tempatnya Samawati dengan Magandia juga ikut. Lalu tiba-tiba Magandia coba untuk ngebuka bunganya, itu ularnya keluar. Akhirnya dia coba lihat, mempengaruhi raja bahwa Samawati berusaha untuk membunuh Anda. Nah, Raja Udena percaya saat itu. Ya, oke. Sebelumnya juga Magandia ini memberitahu bahwa Ratu Samawati ini selalu bikin lubang di istana Anda, tembok istana, supaya melihat Buddha. Seperti itu. Ini dia mau memberontak, tapi dia tahu, raja tahu bahwa itu nggak mungkin, nggak percaya. Itu percobaan pertama untuk mempengaruhi Buddha. Yang kedua seperti itu. Nah, di sini akhirnya Raja Udena percaya atas fitnah dari Magandia, lalu mencoba untuk menghukum Ratu Samawati dan pengikutnya dengan dipanah, ya, karena sudah sangat emosi saat itu. Nah, Raja Udena memanah, tapi karena Ratu Samawati dan pengikutnya berlatih meta, jadi ketika dipanah, panahnya nggak kena.
mereka coba dengan metanya itu akhirnya tidak pernah kena. Nah, Raja Udena yang mengetahui ini takjub, pasti ada sesuatu nih di sini. Nah, akhirnya wah, ini nggak mungkin, istilahnya nggak pernah kena gitu. Nah, akhirnya raja tahu, menyadari bahwa Ratu Samawati ini nggak bersalah. Ratu Samawati ini nggak bersalah, dan dia malah ngasih Ratu Samawati untuk mengundang Buddha ke istananya, ya, dan untuk memberikan dana makan dan juga memberikan dhammatok. Di sini Magandia makin sakit hati, dia makin kalah saya nih. Nah, dia wah kayaknya udah nggak berhasil nih, dia udah sadar gitu. Akhirnya dia pesan ke pamannya untuk membakar istana Ratu Samawati dan pengikutnya ini. Akhirnya terbakar. Tapi Ratu Samawati dalam kondisi terakhirnya dikatakan bahwa mereka melatih meditasi meta, ya, meta sampai akhirnya ada yang beberapa yang mencapai tingkatan anagami, dikatakan seperti itu. Nah, ada juga yang sakadagami dan juga anagami dikatakan di sini. Nah, jadi semua akhirnya mati karena dibakar. Nah, mendengar ini raja tahu, tapi sudah terlambat dan dia curiga terhadap Magandia. Nah, di sini raja coba untuk ya mau nembak langsung, dia juga nggak mau, tapi dia pakai trik. Oh, ya akhirnya raja katakan bahwa Samawati ini selagi hidup sangat menakutkan saya, ya, sangat menakutkan saya. Mungkin, ya, artinya dia merepotkan saya juga. Raja bilang seperti itu. Mungkin orang yang melakukan ini itu karena sayangnya kepada saya, kepada raja. Makanya dia melakukan seperti ini, itu bentuk rasa sayang dia kepada saya. Nah, dibalikin, bisa dibilang, supaya diangkatlah mau dibilang. Nah, ngedengar itu Magandia kepancing, bahwa dia ngaku bahwa ini atas suruhan dia, yang ngerjain adalah paman saya dan keluarganya gitu. Dia salah tangkap, oh ini taktiknya raja, bisa dibilang, supaya ngeluarin pernyataan itu. Akhirnya kepancing dan oke, kalau seperti itu bawa, panggil teman keluarga Anda datang ke istana, ya, saya akan kasih hadiah, dikatakan seperti itu. Akhirnya setelah semuanya kumpul malah ditangkap sama raja. Akhirnya dihukum mati mereka, kira-kira seperti itu. Nah, ceritanya di sini dikatakan bahwa Buddha memberikan pernyataan bahwa seorang yang tidak penuh kesadaran sesungguhnya sudah mati. Artinya Magandia, ya, Magandia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia dia menyimpan dendam, ya, menyimpan dendam dari masa lalu, dikatakan seperti itu. Dan dia menyimpan dendam atas apa yang telah berlalu di masa lalu, bisa dikatakan. Terus simpan itu, dia ingat-ingat terus, yang akhirnya dia tidak sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan yang akhirnya menyebabkan dia mati, menderita karena perbuatan dia sendiri, karena dendam yang dia terus bawa, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dikatakan di sini penuh perhatian adalah jalan menuju tanpa kematian atau nibbana. Ya, ketidakwaspadaan atau tidak penuh perhatian adalah jalan menuju kematian. Mereka yang penuh perhatian tidak akan mati,
Mereka yang tidak waspada, tidak penuh perhatian, seolah-olah sudah mati. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya memang kalau dilihat dari kondisi ini, kebanyakan masalah itu dari masa lalu, ya kan? Makanya kebanyakan dari kita itu hidup di masa lalu, ya kan? Hidup di masa lalu, istilahnya ketika ada orang yang misalnya salah atau orang menyakiti kita, kita ingat terus, kita ungkit terus. Padahal kan itu di masa lalu. Di masa sekarang, padahal kan enggak. Misalnya dia lagi di rumah, lagi makan, kita lagi di rumah, lagi tidur misalnya saat sekarang. Tapi kita terus ingat kejadian-kejadian itu di masa lalu. Ya kan, makanya kebanyakan masalah itu karena dari masa lalu. Jadi kebanyakan kita hidup di masa lalu. Makanya untung Anda di sini, Anda hidup di saat ini, present moment. Nah, ini pelajaran dari meditasi. Hiduplah di saat sekarang. Anda akan bikin happy. Kira-kira seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya pelajaran meditasi yang dengan meditasi kita belajar sesuatu. Apa yang Anda lakukan adalah hidup di saat sekarang dengan apa? Hanya mengamati objek meditasi Anda saja. Pikiran yang lalu muncul, ya kan? Kenangan-kenangan muncul dalam objek meditasi Anda, pikiran Anda. Yang Bante katakan, kembalikan lagi ke objek. Apapun pikirannya, apapun sensasinya, kembalikan ke objek. Nah, ini cara kita untuk hidup di masa sekarang, hidup di saat sekarang. Bukan mikirin yang lalu atau mengkhawatirkan yang akan datang. Belum terjadi, bisa dikatakan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sekali lagi, Anda setuju kan? Kita banyak masalah dari masa lalu. Kita bawa terus muatan itu, ya kan? Nah, dan ngerinya itu, kalau ketika sudah jadi dendam, bahaya sekali. Nah, di sini ada lagi cerita ketika dendamnya itu tidak mau dibilang bermasalah. Ya, ceritanya cerita tentang Cula Subada. Ya, Bante angkat dari bukunya Pausia Dao, Walking of Karma. Kebetulan ini bahasa Inggris. Ya, Bante ringkas-ringkas saja lah ya, kira-kira ya cerita-ceritanya ini tentang Cula Subada. Jadi ada satu bikuni di masa Buddha, yang mana bikuni ini adalah pernah menjadi istri dari Bodhisatta ketika Bodhisatta sebagai gajah, ya. Nah, namanya waktu itu Bodhisatta sebagai gajah yang bernama Caddanta di sini, ya. Dan ternyata yang bikuni ini dia tahu bahwa dia pernah jadi istri Bodhisatta, dan dia juga yang menyebabkan kematian dari si suaminya yang gajahnya ini, ya. Padahal dia sangat menyayangi Caddanta ini. Nah, jadi Caddanta ini adalah raja gajah. Ya, dikatakan kumpulan dari 8.000 gajah-gajah, dan dia punya 2 ratu, yaitu Mahasubada dan Cula Subada. Ya, Cula Subada ini adalah yang bikuni ini, ya, sebagai Cula Subada. Ya. Dan mereka tinggal di Kancana Guha, ya, Kancana Guha di dekat Danau Caddanta di Himalaya. Ya. Oke. Nah, di sini
ketika musim semi, ketika para gajah ini ada di hutan Sala menikmati keindahannya, nah, Raja Cadanta ini membawa pohon Sala di badannya, nah, lalu digoyang-goyang dengan tujuan untuk menjatuhkan bunga-bunganya. Tapi ini Cula Subada arahnya ngelawan angin, ya. Lalu yang Mahasubada searah angin. Nah, yang celakanya begitu yang ngelawan angin itu justru katanya di sini yang jatuh dahan-dahan kering, pohon-pohon isinya daun-daun kering sama semut merah. Yang ngarah ke ngelawan angin. Jadi nempel ke badannya Cula Subada. Yang searah angin itu bunga-bunganya yang wangi itu nempel di Mahasubada, kayak gitu. Nah, jadi itu dia jadi sakit hati katanya Cula Subada. Oh, dia pikir raja ini pilih kasih, saya dikasih semut merah, dikasih daun kering. Yang sana Mahasubada dikasihnya bunga-bunga yang wangi. Nah, itu mulai di sana. Dia jadi marah, komplain, ya, sakit hati dan dendam dengan Cadanta. Yang pertama. Lalu yang berikutnya, ya, gajah ini sedang main di danau dan satu gajah mendanakan Cadanta raja ini bunga teratai yang besar, bunga lotus yang besar, dan Cadanta memberikannya kepada Mahasubada. Ya, makin-makin dia. Cula Subadanya upset dikatakan di sini. Dan dia akhirnya dendam lagi sama Cadanta, sama Rajana. Nah, karena dendam dengan dua kali ini, akhirnya dia bertekad, saya akan membalas. Nah, dan Cula Subada ini, gajah-gajah ini ternyata memang menjalankan sila, ya, moralitasnya tinggi dikatakan pada saat itu, dan dia selalu menginginkan yang menjadi yang terbaik, ya. Dengan pelaksanaan sila yang murni itu, dia mau menjadi yang terbaik dalam segala hal. Tapi dia juga punya keinginan jahat terhadap Cadanta, ya. Dan akhirnya satu hari raja dan kumpulannya punya kesempatan untuk berdana kepada 500 paceka Buddha di zaman itu, ya. Dan Cula Subada memberikan buah-buahan yang dia dapat, lalu dia beraspirasi kepada ketika dia melakukan persembahan itu, dia tahu bahwa apapun keinginannya akan bisa tercapai, ya, kalau dia bisa melakukan pemberian yang superior. Bagaimana pemberian yang superior itu? Pemberinya adalah pemberinya murni. Dia mengerti bahwa Paceka Buddha adalah sangat silanya sangat tinggi dikatakan, dan juga ladang jasa yang tiada taranya. Nah, lalu dia juga tahu bahwa semua gajah juga murni pelaksanaan silanya, orang bermoral saat itu, dan dia juga mendapatkan barang pemberiannya dengan cara yang benar, ya, di hutan, dari hutan, dan dia juga penuh keyakinan terhadap hukum karma. Nah, dan dia merenungkannya ini sebelum, pada saat, dan setelah memberi. Jadi faktor-faktor ini terpenuhi. Nah, lalu dia mengerti bahwa dengan kemurnian silanya, seseorang aspirasinya akan tercapai. Karena apa? Karena kemurniannya. Sehingga
dia mulai beraspirasi bahwa dia mau menjadi wanita yang sempurna dalam bentuk, dalam penampilan, dan dia membuat 5 aspirasi seperti ini. Semoga dengan kebajikan ini setelah meninggal, dia lahir di keluarga Raja Mada sebagai tuan putri. Lalu dia mau bernama sebagai Subada. Ya, dia mau bernama sebagai Subada. Lalu dia juga mau menjadi ratu utama, permaisuri. Ya, permaisuri utama dari Raja Varanasi. Dan juga semoga dia juga bisa mempengaruhi atau membujuk raja untuk memenuhi semua keinginan dia, keinginan yang keempat. Nah, lalu yang kelima, semoga saya juga bisa mengirim pemburu untuk membunuh, ya, untuk memotong gading dari Candanta. Dia masih dendam, luar biasa. Dendamnya dibawa sampai kehidupan berikutnya. Ini bahaya gitu kan. Ini yang nggak waspada, ya kan? Itulah ketika nggak waspada ya, bisa aja kan sampai mati gue nggak mau ketemu. Bisa dibilang kan, aduh, itu entah berapa triliun momen itu bisa terbentuk karma kan, ya kan, potensi karma. Ayo, tak ketemu berantem lagi, ya kan. Akhirnya dia meninggal, ya. Kenapa dia istilahnya beraspirasi seperti itu? Karena dia tahu dengan semua yang dia miliki, misalnya yang sesuai keinginannya, dengan tingkat sosial yang tinggi, sangat penting, dia bisa melakukan apapun dan dia bisa memenuhi semua keinginan yang dia inginkan. Ya, ya, terlahir di keluarga raja, dan akhirnya dia bisa menjadi ratu yang utama. Ya, dia kan tahu karena betapa raja itu sangat sayangnya powerful, ya, sangat berkuasa. Nah, itulah yang dia inginkan, akhirnya bisa. Nah, tidak lama ya dia juga meninggal, akhirnya keinginannya tercapai. Ya, tercapai di sana. Dia jadi terlahir di keluarga raja, lalu dia sebagai wanita juga sebagai putri namanya Subada, terpenuhi ya diceritanya sini. Lalu satu hal lagi yang dia bawa, dia juga dendam, masih dendam dengan Cadanta. Ini bahayanya. Dan dia juga masih mau membalas dendam. Ya, akhirnya dia terus merawat dendamnya itu, ya, dan masih mau juga mengambil gadingnya gajah ini, Cadanta ini. Akhirnya dikatakan di sini pesannya Pak Osiado nih. Nah, makanya kapanpun Anda melakukan karma buruk, cobalah untuk ingat-ingat cerita ini. Pak Osiado katakan ini nih ceritanya. Karena ketika karma matang, enggak mudah untuk mengatasinya. Ya, makanya ya ketika lagi emosi, diem aja atau ya sudahlah, sabar aja lah atau gimana lah sampai reda gitu. Jangan kita ngomong sesuatu atau bagaimana, mau dikatakan bahaya. Ya, mau dikatakan ya mulutmu harimaumu sekarang. Ya, itu kan ada pepatah kan. Nah, kadang kita berpikir juga, kayak kadang kita ketika ada sesuatu yang penting, sebaiknya ketika emosi atau bahaya, jangan ambil keputusan apapun, lebih baik daripada nanti repot, kira-kira seperti itu, ya enggak? Nah, di sini. Nah, akhirnya Subada, karena dia juga kesayangan dari raja, dia akhirnya berhasil mengumpulkan para pemburu.
Dan Sonutara ini yang mendapat tugas. Nah, Sonutara ini adalah calon Bante Dewadatta. Nah, jadi nyambung nih, gitu kan? Nyambung. Calon Bante Dewadatta, dan dia tahu bahwa Gajah Cadanta ini sangat respect dengan jubah kuning Paceka Buddha. Dia tahu Sonutara ini gimana cara nangkapnya Cadanta. Nah, jadi dua pihak nih, dua orang saling dendam nih, Dewadatta dan Cadanta itu sendiri dan Subada itu sendiri. Wah, dua orang kolaborasi. Ya, makanya itulah dendam dari masa lalu dibawa-bawa. Inilah samsara. Ini yang dibilang kita terikat dan kita mengikat di samsara ini ya. Kita nggak tahu secara ini. Luar biasa. Akhirnya karena tahu bagaimana menaklukkan Cadanta, akhirnya Sonutara menyamar atau memakai jubah kuning seperti Paceka Buddha. Nah, akhirnya dia berhasil ketika udah sampai tempatnya, itu pun tempatnya katakan jauh katanya. 7 tahun, 7 bulan, 7 hari baru sampai ke sana. Iya, jauh sekali. Luar biasa. Akhirnya sudah dia berhasil memanah lah. Sonutara berhasil memanah dengan panah yang beracun. Dikatakan di sini memanah dengan pemanah beracun, tapi tidak bikin mati. Cadanta ini kuat. Tapi akhirnya karena melihat jubah kuning, Cadanta enggak coba untuk bunuh si Sonutara ini. Akhirnya si Sonutara menceritakan bahwa saya ini disuruh begini gini gitu sama Subada. Nah, dari situ ya sudah karena akhirnya Cadanta memberikan gadingnya itu untuk dipotong sama Sonutara. Nah, lalu Sonutara ngelihat dia kewalahan, Cadanta tahu, akhirnya Cadanta yang motong sendiri gading gajahnya. Ya, karena apa? Karena rasa sayangnya itu ke Cula Subada itu sendiri. Nah, ini jadi salah paham bisa dikatakan. Nah, dikatakan seperti itu. Akhirnya karena rasa sakit yang luar biasa, akhirnya Cadanta meninggal karena dia memotong sendiri gadingnya untuk diberikan kepada Subada itu sendiri, untuk ya mau dibilang ya sudahlah, untuk memuaskan hasratnya dia untuk membunuh. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya keinginan Subada terpenuhi. Nah, dari kekuatan dari gading dari Cadanta, Sonutara bisa berhasil mencapai Varanasi selama 7 hari. Yang tadi yang nyampainya 7 tahun kan, 7 tahun 7 bulan 7 hari, karena pegang gadingnya ini bisa lebih cepat 7 hari. Nah, karena sangat ini sekali, magic lah bisa dikatakan. Akhirnya Subada mendengar bahwa dia berhasil yang Cadanta ini berhasil diambil gadingnya, dan akhirnya menyebabkan dia meninggal. Si Subada pun akhirnya menyesal. Akhirnya dia pun meninggal karena ya merasa menyesal, broken heart, karena menyesal telah melakukan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dikatakan di sini kita harus mengerti bahwa keinginan untuk membalas ini hanya menyebabkan kehancuran bagi diri sendiri. Dikatakan seperti itu. Nah, kita nggak tahu semuanya, makanya kita harus terus dikatakan di sini untuk mengembangkan sikap yang mudah memaafkan. Ya, pesannya dari Pak Wasiado di sini. Dan kita harus let go semua yang bikin sakit hati, hal-hal yang tidak bermanfaat.
Kita harus jadi mudah untuk memaafkan, karena untuk memegang kebencian, untuk menggenggam dendam, itu justru akan lebih menyakiti diri sendiri dibandingkan orang lain, dikatakan seperti itu. Makanya ya inilah yang pesan ini ya. Jadi di sini karena tidak waspada, pamada, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya kalau udah maunya. Ini jadi masalah. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Ini yang harus kita kaji ya. Kalau udah sampai ke sana, ini bisa berlarut-larut. Ya, sampai akhirnya ya penyesalannya akan terjadi. Nah, dendam itu awalnya banyak cara, sakit hati atau rasa cemburu bisa dikatakan di sini, ya kan? Banyak hal akhirnya bisa menyebabkan dendam itu sendiri, sakit hati yang berkelanjutan ya. Ya, makanya di dalam Dhammapada yang lain, beliau juga mengatakan bahwa kebencian tidak akan bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Ya. Dia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Sekali lagi. Nah, ini contoh-contoh di dalam Dhammapada. Nah, ada lagi bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Ya. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ya, ya. Setuju nggak Anda? Setuju ya. Kita ucapkan sadu ya. Sadu, sadu, sadu. Ya. Inilah kewaspadaan, inilah apamada yang perlu kita bangun. Ya, apamada di sini akan mengharuskan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Sebenarnya itu adalah domainnya panya. Domain atau bisa dibilang ranahnya kebijaksanaan. Ranahnya kebijaksanaan, begitu kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, kita kembangkan itu terus, kita terus munculkan itu dengan yuniso manasikara. Maka semua akan berperan di sini. Ya, itu makanya. Ini yang perlu Anda ingat semua. Anda punya kesempatan itu ya di beberapa hari ke depan untuk membangun potensi itu. Penuh perhatian dengan apa yang baik. Apa yang baik adalah ya sila Anda, objek meditasi Anda, dan semuanya kira-kira mendukung mengarah ke sana. Ya, makanya sekali lagi ini akan ada hubungan dengan Anda, dan Anda punya kesempatan itu untuk memupuk ini semua. Ya, untuk minimal mengakumulasi hal-hal yang baik. Karena sekali lagi seseorang yang tekun mengakumulasi hal yang baik, maka dia akan jadi orang yang bijaksana. Kira-kira seperti itu. Sadu, sadu. Semoga apa yang Bante berikan malam ini bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk terus praktek Dhamma yang benar. Ya, semoga dengan apa yang Anda lakukan juga menjadi potensi Anda semua untuk bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.